Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Keluar nenek menggendong cucu dari dalam. Sekarang sombongnya minta ampun, sama emak melawan. Maka orang yang melawan ibunya ini, bawalah ibu, bawa anak ini ke tempat akikah, tunjukkan ke biji mata anak, macam inilah kau dulu kecil. Tapak kaki kau 2 jari, panjang sejengkal, kau kucekik kan mati kau dulu. Sekarang aku pula mau kau lawan. Orang-orang sombong ini mesti kita gitu kan, baru tahu dia. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Dah cukuplah itu cerita masalah sombong 50 menit. Sekarang pindah ke penyakit yang kedua. Tabligh Akbar, Ustadz Haji Abdul Somad LCMA, Datuk Seri Ulama Setia Negara, meneladani Rasulullah sebagai pemersatu umat dengan biren yang lebih bermartabat. Oh, judulnya pemersatu umat, yang dikaji sombong. Ya kesembung bawa bolok nggak nyambung bro. Bagaimana kita bersatu kalau hati sombong? Betul? Saya lebih mulia, saya lebih hebat. Pak Ustadz, calon mertua saya itu tak mau nerima saya sampai sekarang. Kenapa? Kata dia suku dia lebih hebat. Calon mertuamu itu sukunya apa? Ya orang Jawa Pak Ustadz. Kau orang apa? Aku Batak. Kenapa dia tak nerima? Katanya derajatnya jatuh kalau nikah anaknya sama aku. Kok bisa gitu? Iyalah, dari Jawa langsung jatuh, dari emas jadi tulang, kata dia. Kalau sudah bersyahadat, tak ada beda orang Aceh, orang Batak, orang Melayu, orang Sunda, orang Banjar, orang Makassar. Begitu kau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka engkau derajatmu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barulah bisa bersatu. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Forkopinda, Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Kantor, Bapak Kanwil, Bapak Kepala Badan, Bapak Kejaksaan, semuanya duduk bersama. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah akan balik menjadi tanah. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disuruhnya azan Ali apa Bilal? Kalau disuruhnya Ali, Ali kau azan, apa kata orang? Iyalah, yang disuruhnya Ali. Ali kan Arab Quraisy, Ali kan keturunan Nabi, Ali kan keturunan Ismail, Ali kan menantu dia, Ali kan sepupu dia. Tapi yang dimintanya azan bukan Sayyidina Ali, tapi Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah, miskin, susah, budak, hamba saya, berkulit hitam. Bapak Ibu tahu kampungnya Bilal di Afrika Utara, namanya Nubia, perbatasan antara Mesir dengan Sudan. Orang Afrika Utara warna kulitnya cuma 2, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Tapi Allah angkat derajat dia. Apa kata Nabi? Bilal, ta'al, sesini sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Ku dengar gesekan selopmu di dalam surga. Kresek, 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 kresek. Ku dengar suara sendalmu dalam surga, hai Bilal. Hebatnya Bilal masih hidup di dunia, tapi suara selopnya sudah didengar dalam surga. Nampaknya saya pun juga begitu Pak Ustaz. Kenapa? Udah hilang sendal saya. Aku udah masuk surga duluan. Bilal, ku dengar suara selopmu dalam surga. Apa amalmu Bilal? Nabi tak bertanya kulitmu warna apa Bilal. Nabi tak bertanya sukumu apa Bilal. Nabi tak bertanya statusmu apa Bilal. Nabi bertanya apa amalmu Bilal. Apa kata Bilal? Amalku tak pernah meninggalkan salat sunat sesudah wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi ibu yang sudah salat sunat wudu, mantap. Bagi bapak yang belum, laksanakan. Saya tiap hari mau Pak Ustaz, tak jadi-jadi. Kenapa tak jadi? Itulah, belum ada gerak lagi. Cerita sholat kata dia tak ada gerak, tapi makan bergerak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membuat kita lebih mulia selain daripada amal-amal. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok bentuk tubuh kamu yang kekar, yang tegap, yang tinggi, yang besar. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa kamu yang mancung, yang putih, yang cantik. Walakin yanzuru ila qulubikum.
yang dipandang Allah adalah hati kamu yang bersih, wa a'malikum, dan amal kamu. Yang dipandang Allah tuh hati kamu dan amal kamu. Tapi jangan gara-gara hadis ini besok pagi tak mandi. Tak mandi gayanya. Tanya, kau tak mandi? Allah hanya memandang hati kita. Ini tak betul. Harus seimbang antara zahir dan batin. Yang pertama harus kita hilangkan, kalau mau bersatu, mau bersama, maka hilangkan angkuh dan sombong. Yang kedua, apalagi penyakitnya? Penyakit yang kedua namanya hasad. Dapat ibu semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin idza. Yang pertama kali hasad adalah iblis. Hasadnya kepada siapa? Adam. Adam makhluk baru kemarin. Tiba-tiba seluruh malaikat disuruh bersujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Hai malaikat, sujud kepada Adam. Fasajadu. Semua bersujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Iblis tak mau. Iblis ini jin. Dalil iblis itu dari jin, surat Al-Kahfi. Kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dan dia melawan perintah Allah. Nama komunitasnya jin. Jin dibagi dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Jin kafir ini induknya iblis, anak buahnya setan, dia GM-nya lah, bosnya. Makanya dia tak mati-mati. Dia minta sama Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, bangkitkan aku, biarkan aku hidup sampai manusia mati semuanya. Apa kata Allah? Innaka minal munzirin, kau kupanjangkan umurmu. Itu yang tak mati-mati namanya iblis. Adapun setan dibacakan ayat kursi, ada juga yang mati. Ada setan ini dibacakan ayat kursi mati, ada juga dilempar pakai kursi baru mati. Ada satu tak mati karena dia berebut kursi. Ulahnya macam setan. Kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita lagi. Ini tak bisa. Ada pula yang tak bisa ngusir setan. Dibaca ayat kursi, Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kata setan ketawa. Ada orang kerasukan setan. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kenapa? Masa setan ngusir setan? Ente kan tahu sesama setan dilarang saling mengusir gitu. Gara-gara apa? Gara-gara ada hasad dalam hati. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Kalau ada orang mengejek engkau, kalau ada orang menghasad pada engkau, kalau ada orang dengki pada engkau, ketahuilah bahwa kehidupanmu lebih baik daripada dia. Itu sudah hukum akibat. Ibu, kalau ada orang ngejek-ngejek ibu, diejeknya ibu pelakor. Hei pelakor! Padahal ibu wanita salihah, ibu datang pengajian, ketahuilah bahwa kehidupan ibu lebih baik dari dia, dan dia sedang sakit hati. Lalu apa sikap saya Pak Ustaz? Lapor ke Polda. Pasalnya apa? Pencemaran nama baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasad tidak diketahui sampai sekarang. Belum ada detektor dari Jepang namanya detektor hasad. Detektor logam ada. Masuk saya ke airport, Pak, buka ikat pinggang. Saya tak pernah pakai ikat pinggang. Tak ada. Masuk lagi, Pak, cincinnya Pak, udah saya buka. Apa lagi? Berbunyi juga. Dompetnya Pak, sudah. Lalu kenapa bunyi juga? Lutut besi. Patutlah berbunyi asal masuk gitu. Nah, makanya akan datang kasih tahu dia. Oh ya, silakan masuk Pak. Kenapa? Nih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, detektor logam ada. Berapa banyak gunting di pintu airport, saya tengok penuh akuarium tuh. Sangka isinya ikan, rupanya gunting. Gunting yang tertangkap di detektor logam. Tapi andai na'uzubillah, summa na'uzubillah, andai dibuat orang Jepang detektor hasad, dibeli oleh Pak Bupati Biren, dipasang di pintu rumahnya tadi. Siapa yang hasad berbunyi,
Dijamin saya tak berani ceramah malam ini tentang hasad. Pas masuk pintu rumah Pak Bupati, hasad 90%. Tiba-tiba ceramah pula, penyakit hati adalah hasad. Pak Bupati senyum, alah dia aja hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mana sayangnya Allah, dibuatnya hasad itu di dalam tak nampak keluar. Andai hasad itu ditunjukkan Allah, sekali hasad tumbuh tai lalat satu. Sekali hasad tumbuh tai lalat satu, mungkin sudah tai lalat saja isi badan kita ini. Abdul Somad kalau ceramah, jangan hasad, jangan hasad, jangan hasad. Tapi menengok kawan, ya Allah, tadi jumpa sama Dr. Amri. Dr. Amri, anak Aceh, adik kelas KMA, kelompok studi mahasiswa Aceh, kekeluargaan mahasiswa Aceh. Dulu saya di Mesir, adik kelas saya sekarang sudah doktor. Assalamualaikum, Dr. Amri. Datang hasad di dalam. Dia sudah doktor, kok masih LCMA? Lagi cemas menghadapi anak-anak. Dia sudah doktor. Datang hasad di dalam. Makanya hasad tidak mungkin kita bersatu. Judul pengajian malam ini, meneladani Rasulullah sebagai pemersatu. Ketika ada orang cerita, Ustaz Somad dulu di mana? Saya di Mesir. Kenal sama Dr. Amri? Kenal. Dia kok doktor, Ustaz kok LC? Mulai datang hasad. Bersihkan hati. Makanya tadi saya salami dia, saya peluk badannya. Supaya apa? Ya Allah, bersihkan hatiku. Tak boleh nanti malam saya doakan, ya Allah matikanlah dokternya. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan lagi. Jangan. Kemarin di Langsa ketemu lagi satu pesawat, sama-sama berangkat 1998. Siapa dia? Dr. Awaluz Zikri, anak Aceh juga. Asal ketemu anak Aceh pasti doktor. Ketemu anak Aceh pasti doktor. Luar biasa otak orang Aceh ini kalau kuliah. Encer. Dokter luar biasa. Tapi pendahulunya juga dulu ulama besar. Syekh Muhibbuddin Wali, doktor dari Al-Azhar, usul fikih. Sebelumnya lagi Syekh Abdul Rauf As-Sinkidi, ulama besar. Sebelumnya lagi Syekh Fansuri, ulama besar. Sebelumnya lagi Al-Malikus Saleh, raja sekaligus orang soleh sekaligus penguasa. Makanya kalau ada anak Aceh sekarang yang tidak mengikut ini, pindahlah ke provinsi lain. Buat malu Aceh ini. Kau dari mana? Aceh. Gimana pemikiranmu? Oh dokter apa, hafal Quran? Enggak, aku sedang ngelem sekarang. Sumbat aja lem kambing tuh ke hidungnya, biar tumpat sekali ya. Itu suara itu berbunyi dua. Pertama pejabat, kedua orang mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengetahui bahwa kita ini hasad atau tidak hasad? Tengok, ketika orang lain dapat nikmat ada rasa marah di dalam, ingat bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Yang tahu itu siapa? Kita dengan Allah saja, kawan tak tahu. Ustaz Somad, kalau udah Ustaz LCMA kira-kira masih ada tak hasadnya? Ada. Yang membuatnya siapa? Setan. Loh, kalau sudah LCMA digoda setan. LCMA setannya doktor. Lulus dari mana? Dari Kairo juga. Dari Al-Azhar? Enggak, dari piramid Fir'aun. Dia juga menggodanya. Oh, jadi kalau doktor tuh, kalau doktor setannya profesor. Makin tinggi dia, digodanya selalu hasad, 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 hasad. Hai Abdul Somad, iyyakum wal hasada, jangan sampai kau hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan amal-amal. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad pada Dr. Amri, habis solatmu. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad pada Dr. Awaluz Zikri, habis amalmu. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad pada Ustadz Fadil Rahmi. Ustadz Fadil Rahmi dari Al-Azhar pulang sukses dan sekarang menjadi ketua Persatuan Alumni Angkatan Alumni Timur Tengah.
Ikatan Alumni Timur Tengah se-Aceh. Beliau ketua. Yang kata sambutan tadi, beliau ketua seluruh Ikatan Alumni Timur Tengah. Beliau ketua. Abdul Somad ketua kelas pun tak pernah. Maka saya bingung juga membaca berita di media sosial itu. Saya tak pernah jadi ketua kelas, bisa pula dibuatnya skor saya 0,3% untuk jadi calon presiden. Aduh, ada. Hasad sudah bermain. Yakum wal hasada, takutlah kau pada penyakit hasad, karena kalau sudah kau hasad habis amalmu, hai Abdul Somad. Maka bagaimana cara mengobati penyakit hasad ini? Doakan orang yang dapat nikmat itu. Rumah dia besar, mobilnya besar, bininya besar, datang hasad, marah, risau, tak senang. Doakan dia pas tahajud malam, ya Allah, ini tetanggaku, ini kawanku, kau berikan dia nikmat yang besar, bimbing dia dalam taufik hidayah, ya Allah. Bayangkan wajahnya. Memang awal-awal itu payah, kita bawa marah. Orang kalau marah doanya sama, bunyinya nyala, ya Allah. Ketika kita doakan dia yang baik-baik, berikan dia anak yang saleh, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, matikan dia istiqamah, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Jadi kalau mendoakan orang baik, jangan merasa rugi, karena doa yang sama diaminkan malaikat. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jangan doakan yang tak baik. Ya Allah, mudah-mudahan bininya mati, anaknya mati, semua mati, motornya meledak, meletup, kompornya meletup. Jangan. Nanti diaminkan malaikat juga. Amin. Meletup dulu kan kompor kita. Lalu kemudian itu doa an zahril ghaib, di belakang. Yang kedua doa di depan. Di depan dia doakan. Dia menikah baru beberapa bulan sudah dapat anak. Kita 10 tahun nikah belum ada anak. Dia nikah Januari, April dapat anak. Untuk kita marah, emosi kita. Pas hari akikah anaknya, hilangkan emosi, doakan dia. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddah. 4 doanya untuk anak yang baru dapat akikah. Barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan berkah pada anak yang diberikan. Wa syakartal wahib, kau menjadi orang yang bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan anak. Wa ruzikta birrahu, kau mendapatkan berkah bakti anak ini. Wa balagha asyuddahu, sampailah anak ini usia dewasa. Bagi yang hafal doanya, yang tak hafal gerak-gerakkan aja murah. Apa yang kau doakan? Terserah aku, lo mau doa apa kau tak tanya. Doakan. Sama-sama kawan anak kita, sebaya, satu SD, satu SMP, satu SMA, sama-sama kuliah. Begitu pulang anak dia PNS duluan. Setelah PNS dapat pula jodoh, menikah. Datang hasad di dalam. Orang bertanya, Bu, itu kawan anak ibu? Iya. Kok dia duluan PNS? Iyalah, dia nyogok, duitnya banyak. Kok dia bisa nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet, pakai tuyul. Datang marah, datang risau, lawan. Pas acara nikahnya datang, ucapkan doa. Barakallahu laka fil, barakallahu laka, barakallahu ala, barakallahu laka, wa barakallahu alaik, wa jama'a bainakuma fi khair. Doakan. Tapi kalau hati tulus, kalau tak tulus gigi rapat. Barakallahu lakum wa barakallahu alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan sampai tak datang. Kau tak datang hari pernikahannya, tak bisa aku datang Pak Ustaz. Memang aku tak marah, tapi hatiku hancur berkeping. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang rusak kemana obat akan dicari. Apa yang kau sakitkan? Kau kan cuma sama-sama sekolah, kau kan cuma sama-sama kuliah, kan sama-sama tamat. Yang sakit apa? Itu mantanku yang nikah sama dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita tidak mungkin bisa bersama kalau ada hasad di antara kita. Maka insya Allah keluar dari pengajian ini, pulang ke rumah nanti, sebelum tidur berwuduk dulu. Usolli sunnatal witri salasa raka'atin lillahi ta'ala. Selesai itu bagus tidur malam, Masya Allah,
Ustadz Fadil Rahman. Bagus sebelum tidur malam tuh berwuduk dulu. Ibu-ibu yang menasehati anaknya dulu kan nggak gitu. Nah, sebelum tidur malam cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Dulu begitu ibu-ibu nggak ngaji. Sekarang robah. Cuci muka, cuci tangan, sapu kepala, cuci kaki, sholat sunat witir dulu sebelum tidur. Doakan papa, doakan mama ya. Ya, doakan bersih supaya hati jangan kena penyakit hasad. Betapa indahnya ketika bapak capek lelah pulang malam, terdengar dari pintu anak yang belum tertutup, dia sedang sholat di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kita pun buka pintu tengok, rupanya dia tidur. Jadi suara tadi flash disk. Awak sudah berharap dialah yang baca Quran tadi. Memang anak sekarang tak dapat diharapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan bersih hati dari penyakit hasad. Pertama, takabur, sombong, angkuh, tak ada merasa lebih hebat lagi daripada dia. Yang kedua, hasad, busuk hati, dengki. Yang ketiga, yaitu tak lain tak bukan syirik, mempersekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain. Adinda, nampaknya kita harus memutus pertunangan kita. Kenapa gitu bang? Nampaknya bintangku tidak sesuai dengan engkau menurut astrologi. Maksud abang apa? Bintangku Taurus, kambing. Kau udah aku cari tanggalnya kemarin Pisces, ikan. Jadi kambing tak cocok sama ikan. Kambing paling takut sama air. Kalau kita nikah tak ada rezeki yang ketemu. Jadi abang mau cari apa? Aku mau cari Leo, singa. Mati diterkam singa. Membatalkan pernikahan hanya gara-gara melihat www.astrologi.com. Ini orang sesat ini. Ulama datang ke bumi Samudra Pasai Aceh, negeri Islam, menyelamatkan dari menyembah berhala, menyembah pokok kayu, menyembah jin, menyembah setan, menyembah jembelang tanah. Tiba-tiba masih ada orang sekarang percaya, bersemedi di bawah pokok, memanggil hantu. Hai hantu, datanglah hantu, datanglah, datanglah, datanglah. Mau minta berkawan sama hantu. Hantu pun heran. Aku sudah lama taubat ke hantu. Kau masih juga cari aku lagi tadi. La ilaha illallah. Sampai puasa 3 hari tak makan biar supaya lemas badan. Kalau sudah lemas badan, pikiran berkunang-kunang, masuk setan ke dalam. Kalau perutnya bolong namanya sundel bolong. Kalau tengkuknya bisa dicucuk pakai paku namanya langsuir. Kalau kecil pendek namanya tuyul. Kalau agak tinggi namanya begu ganjang. Kalau bisa naik motor namanya Dracula. Lompat-lompat aja hantu Cina, tempel kertas ke keningmu. Kalau melompat pun tak bisa, suster ngesot. Apal saya hantu dia. Kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir, tak ada pernah cerita hantu. Sekalipun ustadz-ustadz di Azhar tak pernah cerita hantu. Begitu balik ke kampung, langsung diundang orang. Bukan undangan ceramah pertama, mesti hantu. Suruh hantu. Datanglah kawan, jadi membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tak peduli hantu. Datang saya baca kuat-kuat ke telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sehat anak tu. Entah hantu itu lari, entah dia terkejut. Sesudah itu saya pula diganggu ya. Tidur saya malam, datang dia. Itulah asal muasal membaca ayat-ayat pengusir hantu. 4 tahun di Mesir kuliah tak ada hantu. Padahal katanya tukang sihir paling banyak di Mesir itulah. Tukang sihir Fir'aun itu banyak. Tak pernah jumpa hantu. Sampai balik ke kampung banyak hantu. Anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin, anak mahasiswa diganggu jin.
Pas ditanya, kenapa kamu mengganggu jin? Celana kami dipakainya. Alhamdulillah, beruntung anak-anak lajang tinggal di Biren ini. Dari pagi tadi saya tausiah sampailah malam ini tak ada melihat orang Aceh pakai celana jin. Tak ada. Tak ada. Semuanya jilbab panjang. Entah malamnya aja, Allah malam. Tapi yang jelas kita jaga bersama-sama, insyaAllah. Amin. Jangan sampai syirik. Pede kemana-mana. Pede. Tantang tenteng. Jumpa polisi pede, jumpa tentara pede, jumpa jaksa pede. Rupanya di kantong ada keris kecil. Di dalam keris itulah segala hantu jumalang tanah. Pede. Rupanya ketahuan. Gimana ceritanya? Suatu hari salah duduk, patah keris, kecucuk mulut. Tampak kan itu semua. Tak ada itu. Cantik Pak Ustaz, luar biasa cantik ini orang. Oh gitu, dilihat cantik. Rupanya dimasukkan susu. Sebelah kiri intan, sebelah kanan emas, sebelah atas perak, sebelah bawah besi berani. Untuk menarik laki-laki. Sebagaimana besi berani bisa menarik partikel-partikel, begitulah tertarik semua. Oh, tarik semua laki orang dibuatnya. Laki orang itu pula senior, senang istri orang. Ini kerja siapa ini? Ini kerja setan semua. Yang salahkan setan, yang salahkan setan. Jangan salahkan setan. Kata setan, kami tak salah. Itu kan memang sudah SOS, standar operasional setan. Setan jangan salahkan. Itu memang udah kerja dia. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri, dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Digodanya hati, digodanya ini, diajaknya makan riswah, diajaknya makan sogok, diajaknya makan riba, diajaknya makan jual beli jabatan, diajaknya makan macam-macam, diajak makan babi. Tak ada orang mau makan babi. Diajaknya makan anjing, tak ada orang mau makan anjing, takut menggunggung. Tapi pas diajaknya makan sogok, semua mau. Karena duit sogok dengan duit halal tak ada bedanya, sama-sama merah. Tapi ketika orang melakukan dosa ditanya, kenapa kau lakukan ini? Ini setan Pak Ustaz. Kata setan, aku tak ada goda. Aku udah lama berhenti dah. Gitu. Jadi kadang-kadang kita kasihan juga dengan setannya. Saya khawatirnya nanti keluar KPS, Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan yang dikriminalisasi. Akhirnya mereka mengadu ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum Setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, setan itu memang salah. Tapi kita juga salah membuka pintu untuk dia. Lewat apa? Lewat hasad, lewat takabur, lewat syirik. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa ceramah tadi? Ustadz Somad. Dari jam berapa dia ceramah? Jam 9:30 sampai jam 11. 90 menit dia ceramah. Apa yang disampaikannya? 3. Apa yang 3 itu? Aku pun tak ingat apa-apa juga tadi.